Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perbadani. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabuni Medan, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Komputer. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas saya di mata kuliah Web System dan Security. Tugas kali ini menjelaskan materi dari modul yang pernah di-share oleh dosen saya. Web browser. Web browser bisa diartikan sebagai sebuah program atau aplikasi yang digunakan untuk menjelajahi internet atau membuka halaman web. Adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memasuki atau menyusup ke dalam sistem melalui sistem operasional lainnya yang dijalankan oleh seseorang atau hacker. Sistem ini dapat berupa server, jaringan atau networking, atau LAN atau WAN, situs web, server, atau bahkan kombinasi dari beberapa sistem tersebut. Namun perbedaannya adalah hijacker menggunakan bantuan software atau server robot untuk melakukan aksinya. Adalah proses pengambil alihan session yang sedang aktif dari suatu sistem. Keuntungan dari cara ini adalah Anda dapat membypass proses autentikasi dan memperoleh hak akses secara langsung ke dalam sistem. Ada dua tipe dari session hijacking, yaitu serangan secara aktif dan serangan secara pasif. Software ini sebenarnya adalah software network sniffer yang juga dapat digunakan untuk melakukan TCP session hijacking. Juggernaut berjalan pada sistem operasi Linux dan dapat diatur untuk memantau semua network traffic. Di samping itu, program ini pun dapat mengambil atau capture data yang kemungkinan berisi username dan password dari user atau pengguna yang sedang melakukan proses login. Software ini dapat digunakan untuk mendengarkan atau listen, intersepsi atau intercept, dan mengambil alih atau hijack session yang sedang aktif pada sebuah network. Han dibuat dengan menggunakan konsep yang sama dengan Juggernaut dan memiliki beberapa fasilitas tambahan. Replay attack, bagian dari man-in-the-middle attack, adalah serangan pada jaringan di mana penyerang atau mendengar percakapan antara pengirim atau AP dan penerima atau klien, seperti mengambil sebuah informasi yang bersifat rahasia seperti autentikasi, lalu hacker menggunakan informasi tersebut untuk berpura-pura menjadi klien yang terautentikasi. Spyware merupakan turunan dari adware yang memantau kebiasaan pengguna dalam melakukan penjelajahan internet untuk mendatangkan segudang iklan kepada pengguna. Pada umumnya, website yang memberikan spyware adalah website yang memberikan layanan gratis ataupun website yang menjual produk. Contohnya adalah Zidoo, blog-blog pribadi yang menginginkan penghasilan lebih dari iklannya, seperti Google AdSense, Formula Bisnis, Kumpul Blogger, Klik Saya, dan lain-lain. HTTP Coki, Web Coki, atau Coki adalah serangkaian teks yang dikirimkan oleh server ke penjelajah web yang kemudian akan mengirimkannya kembali tanpa diubah ke server. Setiap kali penjelajah web mengakses situs web, HTTP Cookies digunakan untuk melakukan autentikasi, penjajakan, dan memelihara informasi spesifik dari para pengguna seperti preferensi pengguna atau daftar keranjang belanja elektronik mereka. Phishing adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Phishing merupakan sebuah usaha pencurian data dengan cara menjaring data dari pengunjung sebuah situs palsu untuk kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pelaku. Situs palsu di internet atau pharming merupakan sebuah metode untuk mengarahkan komputer pengguna dari situs yang mereka percayai kepada sebuah situs yang mirip. Pengguna sendiri secara sederhana tidak mengetahui kalau dia sudah berada dalam perangkap karena alamat situsnya masih sama dengan yang sebenarnya. Secara garis besar bisa dikatakan pharming hampir mirip dengan phishing. 1. Memasang anti-spyware pada web browser. 2. Menghapus cookies pada web browser. 3. Menolak semua cookies untuk masuk. 4. Untuk pencegahan phishing dan pharming. 5. Kenali tanda giveaway yang ada dalam email phishing.
6. Menginstal software anti-phishing dan pharming. 7. Selalu mengupdate antivirus. Sekian dan terima kasih telah menonton video saya. Tetap jaga kesehatan dan stay home. Izinkan saya memohon maaf atas semua kesalahan dan khilaf. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Bye.